konon katanya pengusahanya itu bukan warga negara asing. Nah, Ada yang dari Singapura, Iya. gitu kan, dan lain sebagainya. dari gitu kan. swasta lah. Dari pihak swasta asing, mereka tidak pernah memikirkan dampak kerusakan yang akan diterima oleh rakyat. Ya. Benar-benar. Sehingga yang mereka pikirkan adalah Keuntungan pribadi. keuntungan bagaimana para oligarki ini memenuhi keserakahannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan kami di podcast Sumsel Dakwah dengan acara rutin mingguan kita, kajian Buletin Kafah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya berita-berita yang ada di media sosial akhir-akhir ini, salah satu yang sangat mengulik dan mengusik kegelisahan kita adalah tentang banjir yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, terutama di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Oleh karena itulah Buletin Kafah pada minggu ini mengambil tema yang seperti itu, dengan judul Berpaling dari Syariah, Pangkal dari Segala Musibah. Nah, melihat banyaknya korban ini, saya begitu miris sekali ya, bagaimana mereka sampai saat ini mengalami penderitaan yang begitu dahsyatnya. Kalau ya dari Buletin Kafah yang saya baca, korbannya bukan cuma puluhan orang, bahkan sampai ratusan orang. Ratusan juga yang hilang dan tidak ada kabarnya. Nah, menurut Ustadz nih, apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Sumatera tersebut? Baik ya, pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya bencana ini harus kita pandang dari sudut keimanan untuk hal yang paling utama, yakni bencana adalah ketetapan Allah, adalah qada Allah, ya, qada Allah. Jadi segala sesuatu yang bentuknya bencana, ya, apapun bentuknya itu adalah ketetapan Allah. Namun Allah juga telah menetapkan, yakni aturan-aturan, ya, sunnatullah, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Jadi semua keteraturan di muka bumi ini sudah Allah tentukan. Kalau kita berlaku kerusakan di muka bumi ini, tentunya akan juga mempunyai efek, ya. Nah, adanya bencana ini lebih tepatnya adalah bentuk keserakahan, ya, bentuk keserakahan oligarki dalam mengeruk sumber daya alam negeri ini, ya, baik berupa mengubah atau deforestasi hutan, ya, menjadi tanaman industri, monokultur, atau pembukaan lahan tambang, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan tentunya akan menjadi suatu bencana, ya. Nah, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera ini, ya, ini sudah masuk hari ke-46, ya, 46 sejak. Jadi sudah 5 minggu lebih, ya. Sudah cukup lama gitu kan. Dan kondisi mereka pun masih memprihatinkan. Ya Allah. Belum lagi tidak adanya penanganan yang serius dari penguasa. Dari pemerintah, dari penguasa. Ya. Nah, kalau saya lihat kayak gini tadi, ya, dari bencana yang ada di sini, seolah-olah Allah itu ingin menunjukkan hasil dari buah tangan atau kegiatan tangan manusia itu sendiri. Kan banyak, kalau saya perhatikan ya, ada beberapa suara yang mengatakan ini cuma bencana alam biasa, banjir biasa. Tapi dengan kondisi yang kita lihat di lapangan, fakta yang ada di lapangan, di mana banjir itu bukan cuma membawa air, tapi membawa kayu-kayu yang begitu besar, seolah-olah Allah tuh pengen mengatakan bahwa ini loh hasil perbuatan kalian, kayak gitu.
Seperti itu tadi. Iya, betul ya. Banjir itu lumrahnya yang turun dari langit adalah Air. Tapi banjir yang ada di Sumatera ini yang hanyut itu bukan air, tapi gelondongan kayu yang luar biasa besar ya. Hancur semua itu di sana. Iya. Dan beberapa pejabat mengatakan itu karena pohonnya tumbang secara alami karena terjadi pelapukan gitu kan. Nggak masuk di akal itu kalau seperti itu tuh. Tetapi pohon-pohon itu bisa nulis dewek itu kan, nulis nomor seri, apakah dari terkikis mana asal pohon itu, kualitasnya seperti apa, itu ada nomor serinya gitu kan. Jadi ini apakah bentuk secara alami atau yang lain. Ya. Nah, kalau kita melihat fakta yang terjadi di sana dan apa yang Ustadz sampaikan tadi, lantas siapa sih yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kondisi itu? Terus siapa sih yang bertanggung jawab atas datangnya kayu-kayu itu? Apa yang mereka lakukan di sana? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum itu Allah mengatakan Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menarik dalam firman surat Ar-Rum itu telah nampak kerusakan ya. Jadi kalimatnya dhahara, telah nampak. Ya. Jadi kalau namanya nampak itu kelihatan di mana-mana gitu ya. Ya. Di sana, di sini. Artinya kerusakannya itu sudah begitu hebat. Nah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia ya. Nah, kerusakan tadi Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu ya. Itu Allah maksudkan agar manusia itu merasakan sebab dari perbuatan mereka sendiri. Jadi bencana itu yang melakukannya adalah manusia itu sendiri, ya, mengakibatkan kerusakan alam, kerusakan ekologis ya, sehingga ya harusnya air itu bisa tertahan di gunung-gunung, di hutan-hutan ya, tanah itu tidak strukturnya tidak ambles, tidak erosi ya. Ini menjadi ya kondisi saat ini ya, banjir bandang itu kan yang akhirnya merusak pemukiman warga ya. Nah, kalau secara spesifik itu siapa sih yang memegang andil buat terjadi kondisi yang di sana? Apakah masyarakat sekitar atau ada campur tangan yang lain, pemerintah atau? Tentunya tadi kan kalau kita lihat dari Quran surat Ar-Rum ini, dhaharal fasadu fil barri wal bahri ya, telah nampak. Artinya telah nampak itu kerusakan yang masif. Nah, kalau rakyat itu kalau kebutuhannya membuka lahan ya paling secukupnya. Tapi kalau sudah berjuta hektar, ya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lebih besar, yang punya uang. Kekuatan modal yang besar ya untuk memaksakan membuka lahan di sana. Ya. Nah, mereka pun bisa membuka lahan di sana, tentunya ada legalitas. Jadi pemerintah memberikan izin kepada orang yang mempunyai modal itu. Artinya ini adalah simbiosis mutualisme lah ya, atau bagaimana antara penguasa dengan pengusaha ya. Ngeri sekali jadi. Tetapi justru merugikan rakyat ya. Mereka melakukan deforestasi ya, merusak hutan ya, mengambil keuntungan, rakyat ditinggalkan kerusakannya gitu. Iya. Rakyat terkena musibahnya. Jadi kalau orang Sumatera bilang ini kalau ditemukan sumber daya di Sumatera itu katanya aset nasional. Kalau terjadi bencana, ini bencana lokal kan? Bencana lokal. Dah enak bener jadi kalau misalnya seperti itu. Membuat kekecewaan, menambah kekecewaan. Ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat rasa putus asa kepada penguasa itu luar biasa ya.
mereka berlepas tangan dari penguasa itu ya. Iya, iya. Nah, di Buletin Kafah itu tadi saya sempat membaca ada kata fasad. Tadi juga Ustadz menyebutkan kata fasad. Bisa nggak tolong dijelaskan fasad itu apa, Tad? Fasad itu bima kasabat aidin nas ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Fasad itu adalah kerusakan. Pangkal dari kerusakan itu sebenarnya malaikat sudah tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Dan ketika Allah itu berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan manusia di atas muka bumi ini seorang menjadikan khalifah ya. Nah, lantas para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia ini wa yufsidu, yaitu melakukan fasad ya, melakukan kerusakan ya. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah ya. Nah, menarik itu kan. Dosa manusia itu banyak. Ada membunuh, mencuri, apalagi ya, berbuat curang, berzina. Tapi ini Allah sebutkan dua dosa besar manusia itu adalah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dan menumpahkan darah. Oh, seperti yang fakta yang kita lihat sekarang. Artinya apa? Melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah suatu kejahatan yang terstruktur. Kejahatan yang tersistematis. Nah, apakah undang-undang itu memberikan izin? Setahu saya, undang-undang yang ada di negeri kita itu mengutamakan pemberdayaan lingkungan. Tapi kok bisa mereka itu bekerja dan bergerak? Artinya sesuai dengan undang-undang dong? Untuk beberapa kasus, misalkan BUMN ya, perusahaan-perusahaan BUMN itu dalam melakukan eksplorasi hutan, ya, tambang, itu memang ada peraturan untuk istilahnya itu reboisasi reboisasi terhadap lahan ya, paling tidak mengurangi dampak kerusakan itu. Tapi itu pun tidak sebanding dengan kerusakan yang dilakukan ya. Itu untuk skala perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang konon katanya pengusahanya itu bukan warga negara asing. Nah, ada yang dari Singapura gitu kan, dan lain sebagainya. Dari gitu swasta lah. Dari pihak swasta asing, mereka tidak pernah memikirkan dampak kerusakan yang akan diterima oleh rakyat ya. Benar-benar. Sehingga yang mereka pikirkan adalah keuntungan pribadi. Keuntungan bagaimana para oligarki ini memenuhi keserakahannya ya. Memenuhi keserakahannya, sehingga tidak akan pernah memikirkan nasib rakyat. Nah, lantas bisa nggak negara itu mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para swasta asing itu sebagai sebuah tindakan kejahatan? Faktanya kan mereka bebas aja untuk melakukan illegal logging, penebangan, dan lain sebagainya. Maka untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah kerusakan yang sistematis oleh sistem kapitalis ini, kita tidak bisa berharap, gitu kan? Tidak bisa berharap dengan hukum dan oknum-oknum pejabat-pejabat yang saat ini tengah berkuasa. Karena mengapa? Karena mereka sendiri berkuasa atas dukungan dari oligarki. Ya. Dukungan dari oligarki yang mana tentunya oligarki menginginkan timbal balik dari dukungan tersebut berupa tadi konsesi tambang, pengelolaan hutan, dan lain sebagainya. Itu mereka bisa beroperasi melalui adanya undang-undang. Artinya legal. Artinya legal. Berarti khusus nanti ini kalau kita bahas undang-undang Omnibus Law, itu luar biasa.
AMDAL, tidak lagi diperhatikan. Ya artinya yang mereka lakukan itu tidak dianggap sebuah tindak kejahatan seperti Iya. itu. Aduh. Bahkan kerusakan yang terjadi di Sumatera ini sampai detik ini penguasa tidak mau mengakui ini adalah Sebagai bencana nasional. Ya Allah. Sampai detik Padahal ini kan dampaknya itu sudah begitu Luar biasa. dahsyat sekali, sudah begitu luar biasa sekali. korban meninggal sudah 1.000 lebih ya. Dan efek sampai saat ini sudah hampir 2 bulan lah ya, 45 atau 46 hari Ah, belum bisa dientaskan. Padahal untuk menjadi penguasa kan sempat berbicara saya tidak memiliki tongkat Nabi Musa gitu kan, untuk menyelesaikan masalah yang Ya luar Allah. biasa ini. Jadi terbelahnya di lautan. Jadi sebenarnya ada yang lebih ampuh, yaitu tongkat kekuasaannya gitu kan. Bagaimana kalau dia itu memberikan kebijakan, keputusan, memerintahkan Ya. segera itu ya atasi bencana-bencana yang ada di Sumatera dan lainnya gitu ya. Benar-benar. Menjadi perhatian ya. Sehingga mengarahkan perhatiannya segala sumber daya itu untuk menyelesaikannya. Kita punya TNI, kita punya BNPB, Ya. kita punya rakyat ya, kita punya Berbagai macam berbagai organisasi macam sosial. organisasi volunteer ya. Iya, Itu siap mendukung benar, gitu kan. benar. Kalau diperintahkan gitu kan. Nah, kalau tidak diperintahkan ya tidak akan. Nah, yang mau saya tanyakan kayak gini, Tad. Bagaimana pendapat dalam Islam itu menilai sebuah kejahatan? Tadi kan Ustadz membahas bahwa itu tidak dinilai sebagai kejahatan kalau kita melihat dari keputusan yang diambil sama pemerintah saat ini atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak swasta itu, illegal logging dan sebagainya, itu sudah sesuai dengan undang-undang. Nah, lantas Islam itu sendiri memandang kejahatan itu seperti apa? Jadi bima kasabat aidin nas ya, karena ulah tangan manusia. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, dia mengutip bahwasanya Ibnu Abu Aliyah ya, dia mengutip bahwasanya man asallah, barang siapa yang durhaka kepada Allah ya, fil ardi faqad afsada fil ard ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, sungguh dia telah afsada fil ard ya, telah melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Aso yaitu durhaka, itu adalah melawan atau bertentangan dengan apa yang syariat yang telah Allah turunkan. Allah ini kan telah, tadi di awal kita sampaikan, telah menurunkan hukum, ketentuan-ketentuan syariat yang harus untuk kita patuhi. Ya, kalau kita tidak patuhi, itulah bentuk kemaksiatan. Ini bukan berdasarkan dengan undang-undang yang dibuat sama manusia. Jadi kemaksiat itu segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah ya, atau bertentangan dengan syariat Allah ya. Tidak dinilai dari seberapa banyak untung atau rugi dari sebuah perbuatan tersebut. Ya bisa jadikan kalau misalkan membuka lahan atau yang lain sebagainya, mereka menganggap bahwa itu memberikan banyak keuntungan, juga termasuk memberikan keuntungan kepada masyarakat. Tidak jadi masalah kalau kita sedikit melanggar syariat kan. Yang penting datang keuntungan. Itu Islam nggak menganggap seperti itu. Untuk adanya pemanfaatan hutan itu ya, ketika hutan itu dieksplorasi, tentunya ada kerusakan itu kan, tapi secara keilmuan gitu ya, pemanfaatan hutan itu yang secara alami itu jumlahnya 5% dari jumlah keseluruhan hutan. Jadi kalau misalkan jumlah hutan Indonesia itu ada 95 juta ya, itu 5%-nya yang secara alami
per tahunnya dieksplorasi. Benar. Anggaplah kalau ini sangat-sangat ramah ya, sangat sangat alami lestari ya, 2% atau 2,5%. Tentunya tidak akan menimbulkan kerusakan. Ya. Hutan tetap bisa kita manfaatkan ya, tanpa menimbulkan bencana di tengah masyarakat. Nah, artinya ketika kita itu keluar dari syariat, otomatis kerusakan yang akan menanti kita. Betul. Atau menunggu kita. Lantas untuk bencana alam yang sedang dialami sama saudara-saudara kita, bahkan di daerah yang lain juga, betul sekali. Solusinya itu apa? Jadi Allah katakan la'allahum yarji'un, agar kita itu kembali kepada Allah ya. Maka negeri ini, bangsa ini, dunia ini harus bertobat kepada Allah ya. Kita harus bermuhasabah diri, apa yang telah kita lakukan ini yang menyebabkan kerusakan ini telah jauh dari syariat Allah. Oleh karenanya Allah ingatkan ya, Allah tegur kita banyak dalam Quran, banyak dalam hadis. Kita harus kembali kepada syariat Allah, kembali menerapkan hukum-hukum Allah. Agar apa? Agar kita ini hidupnya berkah dan aman gitu ya, aman dari segala macam mara bahaya. Secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan artinya dalam ruang bentuk yang spesifik kan? Iya betul. Bumi ini miliknya Allah, maka bumi ini harus diatur dengan hukum Allah. Ya. Jadi nggak ada sistem yang lain selain daripada khilafah? Pilihan satu-satunya harus pada Islam, ya. Harus kepada sistem Islam. Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa, janji Allah akan Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi ya, bukan bencana ya, apa yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi ya. Allah janjikan keberkahan, tapi kita ini banyak ingkar ya, banyak mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah hukum kita dengan segala macam musibah. Oleh karena itu, ketakwaan individu, ketakwaan keluarga, dan ketakwaan masyarakat itu menjadi jalan keluar ya. Jalan keluar untuk melakukan perbaikan di negeri ini ya. Kita harus bertakwa, keluarga bertakwa, masyarakat ini harus bertakwa, menerapkan syariatnya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, seperti kata firman Allah di Quran Surat Toha, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan dia akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh karena itulah, tidak ada pilihan lain daripada kita, selain daripada untuk kembali kepada syariat Allah secara kafah, menegakkan Islam secara kafah, menaati aturan dari Allah secara kafah dalam ruang lingkup Islam secara sempurna. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup sampai di sini podcast kita untuk hari ini. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam kajian rutin yang sama di Bedah Buletin Kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.